Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai accounting for leases atau akuntansi untuk sewa guna. Nah, pada bab ini saya pakai bukunya Kiso, Weigand dan Warfield edisi IFRS chapter 21 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menerangkan sifat dasar, unsur ekonomis, kelebihan dari leasing. Yang kedua, menerangkan kriteria dan prosedur kapitalisasi transaksi leasing. Yang ketiga, pencatatan transaksi operating lease dan juga finance lease. Yang keempat, mengidentifikasikan bentuk kontrak leasing yang menyebabkan masalah dalam leasing. Dan juga bagaimana nanti akuntansi memperlakukannya. Yang kelima, menjelaskan efek nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin. Dan yang keenam, ketentuan-ketentuan penjelasan pada transaksi leasing. Oke, yang pertama kita akan belajar dulu sifat dari leasing atau ruang lingkup dari leasing. Nah, yang pertama adalah konsep dasar untuk leasing. Leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan atau pihak kedua atau pihak ketiga gitu menyebutnya melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya leasing ini dilakukan oleh perusahaan di mana perusahaan tersebut menyewakan aset-asetnya berupa barang-barang modal yang akan digunakan oleh pihak penyewa untuk menjalankan operasionalnya sehari-hari. Jadi biasanya barang-barang modal yang dimaksud adalah barang-barang yang memang digunakan untuk operasional perusahaan sehari-hari, bisa gedung, bisa peralatan, bisa kendaraan, atau juga bisa software IT. Nah, sehingga nanti barang-barang disewakan ini akan diserahkan kepada perusahaan yang menyewa untuk dimanfaatkan dalam operasional sehari-hari mereka, seperti itu. Nah, tahapan untuk leasing ini yang pertama adalah lease selection atau memilih aset mana saja yang akan disewakan, kemudian perjanjian terhadap penyewa, dan juga pengiriman aset tersebut sekaligus tanda tangan ataupun kesepakatan terkait dengan pembayaran sewa tersebut. Sehingga kedua belah pihak saling diuntungkan di mana perusahaan yang menyewakan mendapatkan manfaat dari leasing yaitu pemasukan, sedangkan perusahaan yang menyewa nantinya akan mendapatkan manfaat yaitu arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari barang yang disewa, seperti itu. Nah, bisa juga dikatakan bahwa leasing adalah perjanjian kontrak antara lessor dan juga lessee. Nah, lessor ini adalah perusahaan yang memiliki barang yang disewakan kepada perusahaan penyewa atau yang kita sebut sebagai lessee, di mana dalam kontrak perjanjian ini memberikan hak kepada lessee atau penyewa untuk menggunakan aset yang dilisikan atau yang disewakan yang dimiliki oleh lessor untuk periode tertentu. Jadi biasanya dalam kontrak perjanjian itu juga ada periodisasi dari kontrak leasing tersebut. Bisa 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, atau bisa juga kurang dari 1 tahun. Nah, biasanya aset apa aja sih yang dileasingkan? Yang pertama adalah aset-aset terkait dengan information technology. Bisa juga software, karena kita tahu ya bahwa kita dalam menjalankan operasional perusahaan butuh banyak sekali software. Katakanlah untuk Office aja banyak sekali software-software Office yang berbayar. Contohnya misalnya dalam akuntansi itu ada SAP, kemudian ada Oracle, kemudian ada software-software akuntansi lainnya yang memang digunakan oleh bagian akuntansi perusahaan untuk menjalankan sistem informasi akuntansi. Kalau software asli Indonesia biasanya yang banyak digunakan oleh perusahaan adalah Zahir, seperti itu. Kemudian aset lain yang dileasingkan adalah transportasi, bisa kendaraan pengangkutan atau truk-truk seperti itu yang biasanya disewakan kepada perusahaan lain untuk menjalankan proses pengiriman barang ataupun pembelian barang. Aircraft juga bisa atau pesawat yang disewakan untuk tujuan perusahaan penyewa, misalnya untuk transportasi, manajemen puncak dan lain sebagainya. Kemudian ada juga aset berupa bangunan yang juga bisa disewakan. Makanya kan sekarang banyak sekali kemudian lessor-lessor yang memiliki aset bangunan, aset perkantoran, bisa juga aset gudang gitu ya, yang disewakan kepada perusahaan lain untuk
menjalankan operasionalnya, baik itu menjalankan manajemen office-nya maupun untuk penyimpanan barang. Nah, teman-teman tahu ya bahwa Dubai itu merupakan negara yang salah satu sektor penggerak utamanya adalah penyewaan gudang-gudang pada perusahaan-perusahaan besar karena Dubai itu punya letak yang strategis untuk jalur transportasi ekspor dan impor perdagangan sehingga dia mendapatkan keuntungan dari situ dan memanfaatkannya dengan menyewakan gudang-gudang khusus untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi pengiriman barang, katakanlah dari Eropa ke Asia ataupun sebaliknya, sehingga Dubai itu merupakan negara port city di mana memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berdiri untuk menyewakan aset berupa bangunan, salah satunya adalah gudang, sehingga itu menjadi salah satu pemasukan yang penting untuk Dubai. Nah, ini adalah salah satu contoh dari leasing yang kita semua sudah sering melihatnya. Kemudian pertanian. Kadang banyak perusahaan yang ingin mengembangkan bahan baku sendiri tetapi tidak punya lahan untuk mengembangkan bahan baku tersebut, sehingga banyak juga perusahaan yang menyewakan lahan pertanian bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin mengembangkan katakanlah bahan baku atau bibit unggul yang bermanfaat bagi operasional perusahaannya, terutama dalam produksi produk-produk komersil mereka. Jadi ini adalah kira-kira gambaran umum dari aset yang memang disewakan kepada perusahaan leasing dalam transaksi leasing. Nah, masih terkait dengan konsep dasar untuk leasing, ketika perusahaan yang menyewakan atau lessor itu dan juga lesi atau penyewa membuat kontrak di mana dalam kontrak tersebut ada transaksi mentransfer dengan kapitalisasi atau dengan mentransfer kepemilikan barang yang disewakan. Berarti secara tidak langsung atau secara langsung, secara langsung transaksi tersebut akan mentransfer manfaat dan juga resiko dari aset tetap yang ditransaksikan. Nah, untuk leasing yang tidak mentransfer seluruh manfaat dan juga resiko aset atau tidak mentransfer keseluruhan kapitalisasi, maka leasing tersebut dikategorikan sebagai operating lease. Sedangkan yang mentransfer kapitalisasi aset secara keseluruhan nanti akan disebut sebagai financial lease, seperti itu. Jadi nanti leasing intinya dibagi jadi dua, yaitu operating lease dan juga financial lease. Nah, terkait dengan jenis leasing tadi ya, ada operating lease dan juga kapitalis. Terdapat perlakuan akuntansi yang berbeda untuk baik itu dari segi lessor maupun dari segi lesi, seperti itu. Nah, di sini kita lihat ini adalah perlakuan akuntansi dari segi lesi ya, di mana ketika dia menggunakan kontrak operating lease dalam leasingnya, dalam menyewa sebuah aset, maka nanti transaksi terkait dengan leasing ini akan muncul jurnal sebagai berikut, yaitu untuk pembayaran terhadap kontrak leasing tersebut, perusahaan leasing akan mencatat beban sewa debit dan juga kreditnya cash pada saat pembayaran. Tetapi kalau misalnya perusahaan leasing tersebut ternyata menandatangani kontrak dengan substansi transfer kapitalisasi atau kepemilikan aset, yaitu manfaat dan juga resikonya, maka nanti biasanya akan muncul jurnal terkait dengan leasing, yaitu debit aset yang dileasingkan dan juga utang jangka panjang leasing. Artinya apa? Dalam masa sewa, sedikit demi sedikit manfaat dan juga resiko barang yang dileasingkan tersebut akan berpindah dari perusahaan lessor ke perusahaan lesi. Nah, untuk gambaran yang lebih gampangnya lagi, teman-teman sering mendengar kredit kendaraan bermotor ya. Sekarang sangat mudah membeli kendaraan bermotor di mana kita tinggal melakukan pembelian secara kredit dan mencicil pembayaran setiap tahunnya, yaitu pokok dan juga bunga. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari leasing. Selama teman-teman itu melakukan kredit pembiayaan motor sampai dengan tanggal pelunasan, maka sebenarnya kepemilikan aset tersebut belum sepenuhnya milik teman-teman, masih menjadi miliknya perusahaan
lessor meskipun tidak seluruhnya, atau tergantung perjanjian. Kalau misalnya di awal perjanjiannya adalah sampai dengan tanggal pelunasan itu kapitalisasi masih ada di pihak perusahaan lessor, maka teman-teman baru akan mendapat kepemilikan secara utuh dari kendaraan yang dikreditkan itu pada akhir periode pembayaran leasing, seperti itu. Nah, bisa dikatakan juga bahwa untuk hal ini kepemilikan terhadap aset mungkin tidak berpindah selaras dengan kepindahan manfaat. Jadi memang kita sudah dapat motornya, sudah merasakan manfaatnya, tapi kepemilikannya yang masih memiliki hak yaitu berupa manfaat dan resiko itu juga adalah perusahaan lessor atau yang menyewakan. Baru akan menjadi milik kita di akhir periode atau ketika semua cicilan sudah lunas, sehingga nanti biasanya kita diberikan BPKB dan lain sebagainya. Itu contoh yang ada di sekitar kita. Nah, siapa saja sih yang terlibat dalam transaksi leasing? Ada beberapa unit bisnis yang memberikan atau menawarkan jasa, yaitu produk-produk leasing. Artinya apa? Bahwa tidak menutup kemungkinan berbagai pihak itu berusaha atau operasional utamanya adalah justru dari leasing. Nah, beberapa pihak yang dimaksud yaitu ada bank, independence, dan juga captive leasing. Bank itu juga biasanya memberikan atau menawarkan kepada nasabahnya berupa leasing, tapi biasanya kalau dia adalah leasing pembiayaan, sehingga biasanya dalam bentuk kredit, yaitu contohnya kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bank ini yang dileasingkan oleh bank adalah bukan barangnya, tapi uang yang dimiliki oleh bank, sehingga leasing itu tidak terbatas pada aset-aset tetap ya, tapi juga bisa juga aset-aset finansial. Kemudian kalau independence ada pihak-pihak yang memang merupakan usaha mandiri, usaha individu yang juga memberikan penawaran berupa sewa guna terhadap suatu asetnya, baik itu aset finansial maupun aset tadi ya ada peralatan, bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada captive leasing, ini biasanya memang perusahaan yang khusus operasi utamanya adalah leasing. Contohnya ada CNH Capital, itu adalah salah satu perusahaan yang memang usaha utamanya adalah leasing. Kemudian ada BMW Financial Services, kemudian ada IBM Global Financing, dan lain sebagainya. Kalau dari bank ada Barclays, ada Deutsche Bank, ada Credit Suisse, dan lain sebagainya. Di mana ternyata porsi dari pihak yang melakukan leasing terbanyak adalah dari bank. Ya, kenapa? Karena mereka memiliki aset yang sangat besar, yaitu dana dari nasabahnya yang memang harus diputarkan. Sehingga memang salah satu bentuk leasing dari bank adalah pemberian kredit kepemilikan atas aset. Kemudian juga berasal dari independen, karena independen itu juga biasanya memiliki aset-aset yang daripada dianggurkan, lebih baik disewakan kepada pihak-pihak yang atau perusahaan-perusahaan yang ingin merasakan manfaat dari aset yang disewakan tersebut. Jadi memang dua pihak ini tidak kalah banyak menawarkan produk leasing dibandingkan dari pihak captive leasing. Nah, kalau di Indonesia contohnya teman-teman pasti sudah familiar ya, ada BFI, kemudian ada Adira Finance, kemudian ada WOM Finance, ada CIMB Niaga Auto Finance, ini adalah pihak bank gitu ya. Kalau Adira Finance itu biasanya captive leasing, yaitu biasanya anak perusahaan dari suatu perusahaan yang menjual produknya secara gratis, secara kredit, mohon maaf saya salah ngomong. Kemudian ada BCA Finance dan lain sebagainya. Ini adalah perusahaan captive leasing maupun bank yang menawarkan jasa leasing kepada para nasabahnya, baik nasabah individu maupun nasabah perusahaan ataupun unit bisnis. Nah, leasing ini memang menjadi menarik karena di satu pihak itu menguntungkan lessor, tapi di satu pihak juga menguntungkan leasing karena dia membutuhkan barang tetapi mungkin tidak mau menanggung resiko
kepemilikan terhadap barang atau memang belum tersedia dana untuk memperoleh barang tersebut. Sehingga memang leasing ini adalah suatu transaksi yang saling menguntungkan. Nah, keunggulan lain dari leasing yang pertama adalah 100% dibiayai dengan tarif tetap. Jadi biasanya pembiayaan terkait dengan leasing ini biasanya tarifnya adalah tetap. Meskipun kita sudah tahu ya ada banyak bank yang kadang-kadang bunganya fluktuatif, tapi itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar pembiayaan leasing itu biasanya tarifnya adalah tetap dengan perhitungan di awal yang disepakati antara lesi dengan lessor. Kemudian keunggulan yang kedua adalah menghindari kadaluarsa. Nah, barang, terutama barang elektronik katakanlah ya, ataupun otomotif itu biasanya dengan kemajuan teknologi, maka keupdatean barang tersebut akan lebih pendek waktunya, sehingga untuk menghindari kadaluarsa dari suatu barang, itu lebih baik kita menggunakan aset-aset leasing, karena kalau sudah tidak sesuai lagi dengan spesifikasi kita, kita bisa menggantinya dengan yang baru tanpa melakukan pembelian. Yang ketiga adalah fleksibel, artinya kita bisa memilih berbagai jenis aset untuk dileasingkan atau untuk disewa gitu ya. Dan ketika ada banyak pilihan, kemudian tergantung perkembangan situasi dan kondisi terjadi, kita bisa juga sih mengganti atau memperbaharui kontrak leasing yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi misalnya contohnya kalau misalnya kantor itu menyewa komputer gitu ya, menyewa komputer untuk operasional selama 3 tahun. Setelah 3 tahun kalau ternyata komputer itu sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan perusahaan, maka kita bisa menggantinya dengan aset yang lainnya melalui kontrak leasing yang baru atau memperbarui kontrak leasing yang baru di tengah-tengah periode penyewaan. Itu sangat bisa dinegosiasikan. Yang keempat lebih murah karena biasanya harga barang yang dileasingkan itu kan mahal ya. Sehingga ketika nanti kita sifatnya adalah cicilan, pasti biaya yang kita keluarkan itu akan lebih lebih ringan dibandingkan kita membeli langsung tunai gitu ya, dengan kebutuhan perusahaan yang membutuhkan banyak sekali biaya modal untuk operasionalnya. Jadi lebih murah di sini bukan kemudian harga leasing lebih murah daripada harga cash, bukan, tetapi manfaat uang yang harusnya digunakan untuk membeli peralatan atau membeli aset-aset modal tersebut bisa digunakan untuk mendanai operasional utama perusahaan. Jadi perusahaan tetap bisa mempertahankan cash flow-nya dengan leasing karena kita tetap bisa membayar sesuai dengan kemampuan dan mendapatkan manfaat dari barang yang dileasingkan. Yang kelima, keuntungan dari pajak, di mana ternyata leasing ini juga bisa meringankan pajak baik itu perusahaan lessor maupun perusahaan lesi ya. Katakanlah perusahaan lesi, di mana ketika leasingnya adalah leasing operasional, operating lease, di mana nanti dia akan mencatat beban leasing yang mengurangi pendapatan sehingga nanti labanya akan lebih kecil yang dikenakan dari pajak tersebut. Jadi mungkin itu salah satu contoh keuntungan dari pajak pada transaksi leasing. Yang keenam adalah off-balance sheet financing. Katakanlah tadi leasingnya adalah leasing capital atau financial leasing, di mana operating lease gitu ya, di mana walaupun pada akhirnya nanti barang itu menjadi milik kita, ketika diakui sebagai beban sewa, maka itu tidak memperbesar utangnya perusahaan pada balance sheet ataupun kepada laporan posisi keuangan, sehingga tidak muncul utang yang berasal dari leasing pada kontrak operasional leasing, karena beban leasing tersebut akan diakui pada beban sewa yang nantinya akan masuk laporan laba rugi. Jadi keuntungan dari pajak dan juga off balance sheet financing ini biasanya menjadi satu paket di mana utang lebih kecil dan pajak pun juga lebih kecil. Namun tentu saja ini tidak kemudian bisa dijadikan sesuatu untuk memanfaatkan peluang untuk mengurangi pembayaran pajak. Tetap menggunakan prinsip akuntansi yang bijak.
Nah, ini tadi adalah keunggulan dari leasing yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan lessor ataupun lisi, terutama lisi ya, terkait apakah membeli aset ataupun melakukan sewa guna dari aset-aset yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kita lihat ternyata off balance sheet dari financing atau kemanfaat dari leasing tersebut dampaknya memang lumayan signifikan bagi perusahaan di mana dia mengurangi biaya utang seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai akuntansi dari sisi lisi atau perusahaan yang menyewa. Jika leasing mengkapitalisasikan transaksi leasing, maka transaksi tersebut harus didebit ke aset leasing dan juga dikredit ke aset ke utang leasing. Caranya dengan mempresent value-kan atau menghitung nilai sekarang dari beban sewa atau beban sewa itu bisa dikatakan pembiayaan dari leasing tersebut. Saya ulang lagi, mengkapitalisasikan berarti mentransfer manfaat sekaligus resiko dari barang yang dileasingkan dari lessor ke lesi. Berarti nanti ada perjanjian perpindahan perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak kepemilikan barang secara berkala selama periode leasing. Nah, pada transaksi jenis ini, maka perusahaan lesi nanti akan mencatat depresiasi aset leasing dan juga memperlakukan pembayaran beban sewa atau pembayaran leasing tersebut untuk membayar bunga dan juga pokok utang leasing. Nah, contohnya di sini pada leasing jurnalnya nanti akan muncul debit lease equipment, kreditnya adalah lease liability. Sedangkan pada perusahaan lessor nanti akan muncul jurnal lease receivable, kreditnya adalah equipment karena pada periode leasing ini peralatan yang sewakan ini manfaatnya akan berpindah ke perusahaan lessor sedikit demi sedikit sehingga ada jurnal equipment di kredit atau peralatan di kredit dan piutangnya juga merupakan tagihan kepada si lesi ini. Nah, lesi ini juga nanti peralatannya juga sedikit demi sedikit nanti akan bertambah sesuai atau seiring dengan periode leasing tersebut terjadi, sehingga dia juga punya kewajiban untuk membayar lease liability kepada perusahaan lessor. Ini gambaran umumnya dari segi leasing dan juga segi lessor. Nah, kita nanti akan fokus dari segi leasing dulu. Nah, selain tadi ya, ketika ada dalam kontrak leasing tadi ada kontrak yang mentransfer atau mengkapitalisasi. Jadi yang mentransfer adalah perusahaan lessor, mentransfer manfaat dan resiko, artinya mentransfer kepemilikan secara berkala kepada lesi, maka lesi pun secara berkala akan mengkapitalisasi. Mengkapitalisasi itu mengakuinya sebagai aset secara berkala juga sesuai dengan periode leasing itu diberlakukan sehingga nanti maksudnya adalah financial lease. Nah, 4 kriteria suatu leasing itu bisa dikatakan sebagai financial lease. Yang pertama adalah lessor tadi mentransfer kepemilikan kepada lisi. Leasing mengandung opsi untuk membeli. Jadi di depan sudah ada perjanjian jual beli pada akhir periode lisi atau jual beli seiring dengan berjalannya waktu leasing tersebut dilakukan. Yang ketiga, jangka waktu sewa adalah bagian utama dari umur ekonomi aset. Artinya, periode sewa atau periode leasing tersebut hampir mendekati atau sama dengan umur ekonomi dari suatu aset yang dileasingkan. Itu merupakan salah satu kriteria dari finance lease. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sebesar hampir seluruh nilai wajar aset dari sewa. Jadi kalau misalnya sewa 1 tahun, maka keseluruhan dari pembayaran sewa minimum itu nilainya hampir sama dengan nilai wajar dari aset sewaan. Maka kalau salah satu dari 4 kriteria itu terjadi, maka suatu leasing itu bisa dikategorikan sebagai finance lease seperti itu. Nah, karena utamanya tadi adalah mentransfer kepemilikan. Nah, yang dimaksud dari pembayaran sewa minimum adalah
Pembayaran sewa yang diminta selama periode lease ditambah dengan jumlah yang harus dibayar untuk nilai residu. Kita tahu ya, karena kita harus mencatat yang namanya depresiasi, maka pasti ada yang namanya nilai residu. Nah, pembayaran ini bisa dilakukan melalui opsi pembelian dengan harga murah atau penjaminan dari nilai sisa. Nah, sehingga ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita memiliki kontrak finance lease seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tes apakah kita menentukan satu leasing itu lease finance lease atau tidak. Contohnya di sini misalnya apakah di sana ada transfer kepemilikan? Kalau iya berarti dia adalah finance lease. Kalau tidak, muncul pertanyaan yang kedua, apakah ada penawaran bargain purchase atau pembelian di akhir misalnya? Kalau iya, dia termasuk finance lease. Kalau tidak, pertanyaan yang ketiga, apakah periode sewa itu signifikan terhadap umur ekonomi? Kalau iya berarti finance lease, kalau tidak kembali ke pertanyaan yang keempat, apakah present value dari pembayaran minimum sewa ini sama dengan nilai wajar? Kalau iya berarti finance lease, tapi kalau tidak berarti semuanya tergolong dalam operating lease. Jadi cukup salah satu dari 4 syarat terpenuhi, maka dia masuk ke dalam finance lease. Nah, terkait dengan finance lease tadi, dan juga kapitalisasi kontrak yang ada pada finance lease, lisi harus memperhatikan yang namanya tarif bunga karena ini adalah sifatnya bisa dikatakan finance lease ini adalah hampir sama dengan pembelian secara kredit. Oleh karena itu kita nanti harus jeli dalam menentukan apakah leasing tersebut menggunakan tarif bunga implisit atau tarif bunga incremental. Yang dimaksud dengan tarif implisit atau implicit interest rate adalah suku bunga yang akan digunakan untuk mendiskontokan pembayaran lease minimum ke nilai pasar wajar aktiva pada saat leasing terjadi. Sedangkan tarif incremental pinjaman atau incremental borrowing rate adalah suku bunga yang akan ditanggung lisi jika ia meminjam sejumlah uang yang sama besarnya dengan biaya sewa yang harus dia bayarkan untuk membeli aktiva yang di lease. Jadi ketika tarif lease ternyata bunganya itu sama dengan ketika perusahaan itu meminjam uang untuk membeli barang yang sama yang dileasingkan, maka berarti kita menggunakan tarif incremental ini. Dalam tarif incremental pinjaman, di dalamnya diperhitungkan keadaan keuangan lisi dan juga kondisi yang berlaku di pasar. Jadi analisis apakah menggunakan tarif bunga implisit maupun tarif bunga incremental ini akan dilakukan untuk menentukan berapa sih sebenarnya beban sewa kita atau berapa kapitalisasi yang harus kita catat. Nah, ketika lisi menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum, maka lisi harus menggunakan tingkat bunga implisit. Tetapi, jika cara tersebut tidak praktis untuk menentukan tingkat implisit, maka penyewa atau lisi harus menggunakan suku bunga pinjaman incremental dengan menganalisa kemampuan dan juga tadi ya suku bunga yang berlaku di pasar. Nah, masih terkait dengan kapitalisasi barang yang dileasingkan, ada beberapa kriteria kapitalisasi barang leasing. Yang pertama adalah transfer of ownership test. Ini adalah tes terhadap bagaimana transfer kepemilikan barang itu terjadi pada saat periode sewa. Nah, karena tes ini tidak kontroversial dan mudah diimplementasikan, jadi bisa saja ini adalah cara yang paling mudah untuk menganalisa apakah ada kapitalisasi dari barang-barang leasing yang disewa oleh perusahaan. Yang kedua adalah bargain purchase option rate test. Jadi, pada awal masa sewa, perbedaan antara harga opsi dan nilai pasar wajar yang diharapkan harus cukup besar untuk membuat pelaksanaan opsi kapitalisasi tersebut cukup meyakinkan. Jadi, apakah ada perjanjian perpindahan pemilikan dengan cara tawar-menawar atau pembelian dengan cara tawar-menawar gitu ya, bargain pada akhir periode sewa atau bisa juga sih di tengah periode sewa, tapi umumnya adalah di akhir periode sewa. Ini biasanya lessor nanti akan memberikan
opsi untuk menjual barang yang disewakan tersebut, tentu dengan harga yang lebih rendah, ya bisa juga mengacu pada nilai residu dari sewa kalau misalnya umur ekonomis barang tersebut signifikan terhadap periode sewa atau sebaliknya. Bisa juga menggunakan economic life test, di mana nanti kita akan mempertimbangkan jangkau waktu sewa umumnya yang dianggap sebagai jangkau waktu sewa tetap dan tidak dapat dibatalkan. Jadi sewa tersebut kontraknya tidak dapat dibatalkan dan tadi ya signifikan terhadap umur ekonomi dari aset yang disewakan. Yang kedua, kita akan mempertimbangkan opsi pembaruan harga yang dapat memperpanjang periode sewa ini sehingga barang itu sudah terlanjur menjadi barang yang substansial bagi perusahaan dan juga tadi diperhatikan umur ekonomi dan juga periode sewanya. Kemudian, jika pada awal sewa, perbedaan antara sewa pembaruan dan sewa wajar yang diharapkan, itu harus cukup besar untuk melaksanakan opsi kapitalisasi untuk memperbaharui sewa tersebut secara wajar dan terjamin. Kita juga bisa melakukan tes ini untuk melihat apakah kapitalisasi ini bisa dilakukan dan sudah menjadi haknya perusahaan lesi. Contoh kasusnya di sini Carrefour France menyewa PC Lenovo dari China selama 2 tahun dengan harga sewa 100 euro per bulan per komputer dan selanjutnya dapat menyewanya dengan harga 10 euro per bulan per komputer selama 2 tahun berikutnya. Sewa tersebut jelas menawarkan opsi pembaruan dengan harga murah, maka pembaruan itu misalnya baik pembaruan kontrak ataupun pembaruan PC yang disewakan ya. Maka masa sewa dianggap berapa tahun nih? 2 tahun atau 4 tahun? Jawabannya adalah 4 tahun karena di sini sudah ada opsi bahwa perusahaan itu boleh memperpanjang sewanya dengan memperbarui tarifnya, yaitu dari 100 euro per bulan per PC menjadi 10 euro per PC. Nah, ini pertimbangannya pasti menggunakan salah satu dari 3 kriteria tadi ya, bargain option dan lain sebagainya. Tapi biasanya juga mempertimbangkan nilai residual dari aset yang disewakan. Nah, kriteria kapitalisasi yang selanjutnya yang juga banyak digunakan oleh perusahaan adalah tes pemulihan investasi. Yang dimaksud dengan tes pemulihan investasi adalah apakah pembayaran sewa leasing yang telah dibayarkan oleh lesi ini signifikan terhadap harga atau nilai wajar dari barang yang disewakan tersebut. Nah, maka dari itu perusahaan perlu menganalisis pembayaran lisi minimum yang dibayarkan oleh perusahaan kepada lessor untuk melakukan tes pemulihan investasi tersebut. Maka yang harus kita lihat adalah pembayaran sewa minimumnya, nilai residu yang digaransi atau dijamin oleh perusahaan lessor, penalti jika tidak bisa memperbarui kontrak lisi, dan juga opsi pembelian dengan harga mula atau bargain purchase option. Jadi ini adalah tes pemulihan yang menggabungkan beberapa tes yang telah kita lihat sebelumnya, yaitu ada pembayaran sewa minimum, kemudian nilai residu, kontrak sewa, dan juga bargain purchase option. Nah, ketika ada empat komponen tersebut pada kontrak sewa, maka ini bisa kita ukur kapitalisasi terhadap aset yang dileasingkan tersebut. Nah, dalam tes pemulihan investasi ini kita tidak boleh memperhitungkan asuransi, biaya reparasi dan pemeliharaan, dan juga pajak. Ini nggak termasuk dalam minuman lease payment. Jadi kita keluarkan dari tes pemulihan investasi ini. Nanti kalau keempat komponen ini digabungkan dan signifikan terhadap barang yang disewakan, maka kita bisa mengakui kapitalisasi terhadap barang yang dileasingkan. Nah, jika nanti muncul aset dan liabilitas dalam kontrak sewa, maka aset dan liabilitas ini akan diukur sebesar nilai terendah antara nilai sekarang dari minimum lease payment atau nilai pasar dari aset leasing. Mana yang lebih rendah, itulah yang akan kita gunakan untuk mencatat aset dan juga liabilitas sesuai dengan ukuran nilai tersebut.
Kemudian terkait dengan periode depresiasi yang harus dicatat oleh kita ketika ada capital leasing, maka periode depresiasi yang akan kita pertimbangkan yaitu jika perjanjian lease termasuk transfer kepemilikan, maka periode depresiasi sama dengan umur ekonomisnya. Biasanya metode depresiasi yang kita gunakan adalah garis lurus. Namun, jika perjanjian leasing tidak ada transfer kepemilikan, maka periode depresiasi hanya sepanjang umur leasingnya. Mohon maaf. Kemudian, jika perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode bunga efektif dibandingkan metode incremental maupun metode bunga implisit, maka metode bunga efektif ini akan digunakan untuk mengalokasikan beban sewa atau pembayaran leasing ke beban bunga dan juga angsuran pokok dari utangnya. Oleh karena itu, konsep depresiasinya nanti adalah depresiasi dan penurunan yang merupakan proses akuntansi yang terpisah dari perhitungan leasingnya. Nah, ini ada contoh soal mengenai bagaimana perlakuan akuntansi terhadap suatu leasing dari sisi leasing. Pada tanggal 1 Januari 2011, Adams Corporation menandatangani kontrak sewa selama 5 tahun yang tidak dapat dibatalkan untuk sebuah mesin. Persyaratan sewa meminta Adams untuk melakukan pembayaran tahunan sebesar $9.968.000 pada awal setiap tahun mulai tanggal 1 Januari 2011. Mesin tersebut memiliki perkiraan masa manfaat 6 tahun atau umur ekonomis 6 tahun dan nilai sisa atau nilai residu sebesar $5.000 tetapi tidak dijamin oleh perusahaan lessor. Adams menggunakan metode depresiasi garis lurus untuk semua aset pabriknya. Suku bunga pinjaman tambahan Adams, artinya suku bunga pinjaman yang ada pada pembiayaan Adams ini biasanya adalah 10%, dan suku bunga implisit lessor tidak diketahui atau tidak praktis untuk ditentukan. Nah, jadi ini ada perusahaan yang menandatangani kontrak sewa selama 5 tahun atas suatu aset, dan mengapa kemudian nilai sisa ini menjadi tidak dijamin? Karena ketika lessor itu meminjamkan barang, kadang kita nggak bisa mengontrol pemakaian barang tersebut oleh lesi, sehingga bisa aja nilai residunya 5.000 udah ditentukan, ternyata pemakaiannya melebihi ekspektasi sehingga nilai residunya itu bisa lebih rendah, itu nanti akan merugikan lessor. Jadi sangat wajar ketika lessor itu tidak mau menjamin nilai residu. Nah, dari ilustrasi soal itu diminta untuk mencari tahu yang pertama jenis sewa apa ini, jelaskan. Yang B, hitung nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum. Yang C, siapkan semua jurnal yang dibutuhkan untuk Adams terkait dengan transaksi sewa ini hingga 1 Januari 2012. Oke, sekarang kita mau lihat jenis leasing apakah ini. Nah, maka kita mencari tahu dengan cara melakukan tes kriteria kapitalisasi. Yang pertama, apakah ada transfer kepemilikan dalam kontrak sewa? Tidak ada. Yang kedua, apakah ada bargain purchase option atau pembelian murah? Tidak ada. Apakah jangka waktu sewa untuk bagian utama dari umur ekonomi properti yang disewakan atau jangka waktu sewa dibandingkan dengan umur manfaat itu signifikan? Kita lihat perhitungannya. Jangka waktu sewa 5 tahun, umur ekonomi 6 tahun, artinya 83,3% dari umur ekonomi. Maka jangka waktu sewa ini signifikan terhadap umur ekonomi. Jawabannya adalah yes. Kemudian apakah nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum secara substansial pada keseluruhan pembayaran atau future market value properti tersebut bisa dihitung, adalah tidak diketahui ya, sehingga dari 4 kriteria kapitalisasi ini hanya satu yang memenuhi, oleh karena itu sudah bisa disebut sebagai financial lease atau sewa pembiayaan. Kemudian kita membuat jurnal yang diperlukan, memperhitungkan present value atau nilai sekarang dari pembayaran leasing minimum. Pembayarannya adalah sebesar $9.968. Kemudian kita menggunakan present value factor dengan
I-nya 10%, N sama dengan 5, ini umur ekonomisnya, dan ini adalah bunga efektif yang dimiliki oleh Adams Corporation, sehingga menghasilkan present value factor-nya 4,16986, bisa dilihat dalam tabel present value factor. Sehingga present value dari pembayaran leasing minimumnya adalah 41.565. Ini adalah yang ditanyakan yang di B tadi. Kemudian jurnal untuk mencatat transaksi sampai dengan tahun 2012. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 1 Januari 2011, yaitu pada saat sewa kontrak leasing tersebut terjadi. Debit mesin disewa dalam sewa pembiayaan sebesar 41.565 yang telah kita hitung pada perhitungan sebelumnya. Kreditnya adalah hutang leasing sebesar jumlah yang sama. Kemudian debit lease liability 9.968, kreditnya adalah cash 9.968, karena setiap awal tahun kita harus melakukan pembayaran sewa leasing, sehingga utang berkurang dan cashnya berkurang. Kemudian kita membuat yang namanya schedule amortisasi leasing, hampir sama dengan schedule amortisasi premium maupun diskon dari surat berharga ya. Ada debt, ada lease payment, ada interest, ada reduction in liability, dan juga lease liability. Ini adalah tujuannya untuk melihat berapa sih transfer kepemilikan yang terjadi selama periode sewa. Di sini adalah lease payment selama 5 tahun. Di sini adalah bunga, interest expense, beban bunga yang dihitung dari face value dari utang leasingnya selama periode berjalan, sehingga kita bisa melihat nanti berapa sih sebenarnya transfer kepemilikan dilihat dari tabel reduction in liability ini. Jadi selama 5 tahun tuh masing-masing pada tahun pertama ada transfer kepemilikan sebesar sekian, 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 dan pada akhirnya nanti adalah keseluruhan lease payment-nya harus mendekati nilai wajar dari barangnya. Kemudian hampir sama ya, 41.565 dikurangi ini 9.968, sehingga jumlah nilai wajar dari utang leasingnya pada awal tahun 2011 Januari adalah 31.597 karena sudah ada pembayaran sekian. Kemudian di tahun kedua, di tahun terakhir itu karena kita menggunakan metode akrual, maka sudah ada jurnal penyesuaian yang digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya nilai wajar dari utang leasing tersebut, yaitu dengan cara menghitung 10% interest expense dari lease liability pada periode sebelumnya. 10% dikalikan 31.597 ketemunya 3.160, dikurangkan dari lease payment ketemunya adalah reduction in liability senilai sekian, sehingga pada akhir tahun diharapkan utangnya adalah 0, sehingga transfer tersebut kita menganggap kita sudah selesai melakukan kredit leasing dan juga bisa menerima kapitalisasi atau transfer kepemilikan dari perusahaan lessor atas aset yang disewakan. Nah, kita juga harus mencatat depresiasi, yaitu dengan cara membuat jurnal penyesuaian beban depresiasi debit, kredit dan akumulasi depresiasi. Besarnya adalah 41.565 dibagi 5, ini menggunakan metode garis lurus, ketemunya adalah 8.313. Kita juga mencatat interest expense dari schedule tadi. Debit interest expense atau beban bunga, kreditnya interest payable adalah sebesar 3.160. Asalnya dari 41.565 dikurangi 9.068 dikalikan 10%, atau kita bisa aja langsung lihat schedule amortisasi leasing tersebut. Ini ya, ini adalah beban bunga yang kita akui dalam jurnal penyesuaian setiap akhir tahun.
Kemudian pada Januari awal kita kembali mengakui adanya pembayaran leasing, tetapi sudah tidak semua kita akui sebagai lease liability, tetapi sudah ada transfer, ada juga interest payable yang harus kita bayarkan. Karena sebelumnya kita sudah mengakui adanya utang bunga sebesar 3.160, sehingga pembayarannya tetap sama, yaitu 9.968. Nah, itu tadi adalah contoh ilustrasi dari perlakuan akuntansi untuk leasing pembiayaan, di mana ada kapitalisasi di situ, dan dilihat dari segi leasingnya atau penyewanya. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa sih akuntansi untuk leasing dari segi lessor. Nah, gambaran bagaimana proses ekonomi dari leasing dari segi lessor ini. Nantinya, lessor akan menentukan jumlah sewa berdasarkan tingkat pengembalian atau tingkat implisit yang diinginkan oleh perusahaan untuk menjustifikasi atau melihat apakah harga yang ditentukan itu sesuai dengan barang yang disewakan dan juga manfaat yang diinginkan oleh perusahaan lessor. Jika ada nilai sisa yang terlibat atau nilai residu yang terlibat, walaupun dijamin atau tidak, maka perusahaan tidak perlu memulihkan sebagian besar dari pembayaran sewa terkait dengan perhitungan kapitalisasi barang yang disewakan. Nah, leasing dari segi lessor itu dibagi jadi 3, yaitu operating leasing, direct financing leasing, dan juga sales type leasing. Kalau operating leasing itu sama dengan tadi, hanya menyewakan tanpa adanya transfer kepemilikan atas barang yang disewakan. Tetapi kalau direct financing method, yaitu ada transfer kepemilikan dari lessor ke leasing. Maka secara substansi, pembiayaan pembelian aset oleh penyewa itu adalah konsep dasar dari direct financing method. Maaf, saya minum. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai leasing pada umumnya, terutama tadi contoh di depan yaitu leasing kendaraan bermotor. Jadi ada pembelian aset oleh penyewa, di mana nanti pada akhirnya ada transfer kepemilikan dari lessor kepada lessee. Lessor nanti harus mencatat piutang sewa alih-alih aset yang disewakan, karena ini adalah direct financing, pembiayaan secara langsung untuk mentransfer kepemilikan aset kepada lessee, sehingga nanti yang kita catat adalah piutang sewa. Piutang adalah nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum ditambah nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak dijamin. Artinya ada perhitungan selain pokok sewanya, juga harus ada perhitungan nilai residu, karena nanti pada akhirnya karena tidak ditawarkan, tidak akan melakukan penawaran jual beli barang yang disewakan di akhir, tapi memang di depan itu sudah ada perjanjian bahwa harga yang dimaksud sudah termasuk keseluruhan harga aset, sehingga nilai residu itu juga dimasukkan ke dalam komponen berapa pembayaran sewa yang ditentukan dan harus dibayar oleh lessee setiap bulannya, sehingga harga cicilan per bulan yang harus dibayar oleh lessee itu sudah termasuk pembayaran sewa minimum plus bunga plus nilai residu dari aset yang disewakan. Oke, ini operating method tadi di depan sudah dijelaskan. Nah, kalau tadi yang sebelumnya adalah sales type leasing, yaitu biasanya perjanjian penjualan nanti akan dieksekusi di akhir periode meskipun di depan sudah ditawarkan gitu ya. Nah, untuk melihat bagaimana ilustrasi akunting oleh lessor, kita akan lihat beberapa contoh soal sebagai berikut. Viva Leasing Company menandatangani perjanjian pada tanggal 1 Januari 2010 untuk menyewakan peralatan kepada Reed Company. Informasi berikut berkaitan dengan perjanjian ini. Yang pertama,
Jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah 6 tahun tanpa opsi perpanjangan lagi. Yang kedua, peralatan tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 6 tahun, berarti signifikan ya terhadap periode sewanya. Biaya perolehan dan nilai wajar aset pada tanggal 1 Januari 2010 adalah sebesar 343.000 pound sterling. Kemudian, yang ketiga, aset tersebut akan dikembalikan aset tersebut akan dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewa pada saat aset tersebut diharapkan memiliki nilai sisa sebesar 61.071 dan tidak ada satupun nilai residu yang dijamin. Jadi aset tersebut akan dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewa ya. Kemudian perusahaan REIT memikul tanggung jawab langsung untuk semua biaya eksekutori, artinya biaya pemeliharaan dan lain sebagainya ditanggung oleh REIT. Yang kelima, perjanjian tersebut mensyaratkan pembayaran sewa tahunan yang sama dimulai 1 Januari 2010. Nah, dengan asumsi lessor menginginkan tingkat pengembalian 10% atas investasinya, maka kita diminta untuk menghitung berapa sih tarif sewa tahunan yang akan kita bebankan kepada lessee. Nah, perhitungannya adalah sebagai berikut. Residual value-nya adalah sebesar 61.071. Ini akan kita hitung present value atau nilai sekarangnya dengan menggunakan present value factor of single sum. I-nya 10%, N6, sehingga ketemu present value factor-nya adalah 0,56447 dikalikan dengan residual value-nya, maka nilai sekarang dari residual value-nya adalah 34.473. Kemudian harga pasar peralatan yang disewakan adalah sebesar 343.000 dikurangi dengan present value dari residual value aset yang disewakan. Maka jumlah yang diharapkan akan dipulihkan melalui proses pembayaran adalah 308.527. Kemudian present value factor of annuity dari tarif ini adalah menghasilkan present value factor 4,79079 dibagi ketemunya adalah 64.400. Maka biaya sewa yang ditagihkan kepada penyewa setiap tahunnya adalah sebesar 64.400. Sudah memenuhi present value masing-masing dari nilai residu dan juga dari nilai yang dipulihkan. Sehingga ini merupakan tarif sewa yang bisa memenuhi asumsi bahwa lessor menginginkan tingkat pengembalian 10% atas investasinya. Jangan lupa untuk membuat schedule amortisasi terhadap lessee untuk menghitung berapa nilai wajar dari masing-masing piutang leasing selama periode sewanya, yaitu 6 tahun. Kita bisa melihat nilai wajar dari piutang leasing selama periode sewa tersebut dengan cara membuat schedule amortisasi leasingnya dari segi lessor gitu ya. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi terkait dengan leasing tersebut untuk tahun 2010 dan tahun 2011 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2010 ketika leasing terjadi, jurnalnya adalah piutang leasing, debit, kreditnya adalah peralatan sebesar nilai wajarnya yaitu 343.000. Kemudian mencatat pembayaran dari lessee sebesar 64.400, debit cash, kreditnya adalah piutang sewa. Kemudian mencatat pembayaran bunga yang diterima dari lessee, yaitu mencatat pengakuan bunga dengan menggunakan jurnal penyesuaian, yaitu debit piutang bunga, kreditnya pendapatan bunga sebesar 27.860, jumlahnya bisa dilihat di schedule amortisasi leasing. Kemudian pada awal tahun mencatat pembayaran yang diterima dari lessee sebesar 64.400 yang terdiri dari piutang leasing dan juga piutang bunga yang jumlahnya sama, yaitu setiap tahunnya, maksudnya jumlah uang yang diterima sama, yaitu 64.400 dan angka-angkanya sudah ada pada jurnal sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun membuat jurnal penyesuaian lagi untuk mencatat
mengakui adanya pendapatan bunga dan juga piutang bunga sebesar 24.206. Lagi-lagi angkanya bisa dilihat pada skedul amortisasi leasing. Saya rasa teman-teman sudah terbiasa membuat skedul amortisasi. Nah, jika terdapat asumsi bahwa akun Vival untuk sewa sebagai sewa operasi dan mencatat tanda terima sewa tunai, maka mencatat tanda terima sewa tunai gitu ya, maka ada jurnal sebagai berikut. Cash debit kreditnya adalah pendapatan rental sebesar 64.400. Maka kita harus mencatat depresiasi sebagai berikut. Beban depresiasi debit, kreditnya adalah akumulasi depresiasi debit menggunakan metode garis lurus. Nilai aset dikurangi nilai residu dibagi 6 tahun. Kok ketemunya beda ya? Silahkan nanti dihitung kembali ya, apakah ada nilainya yang benar, apakah 57 atau 67 atau ini nanti itu yang digunakan untuk membuat jurnalnya. Nah, perusahaan ini juga sebenarnya bisa juga sih mengakui leasing sebagai pendapatan sewa kalau itu memang aktivitas utama perusahaan, karena dia juga harus menyajikan laba rugi pada laporan laba ruginya, sehingga sangat wajar ketika perusahaan itu mengakui pendapatan sewa ini sebagai rental revenue dan merupakan operasional utama, sehingga nanti jurnalnya menyesuaikan sebagai berikut. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana perlakuan akuntansi untuk leasing. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti bisa disampaikan di kolom komentar untuk memperbaiki kesalahan yang dimaksud dan juga memberikan masukan kepada saya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar dan sampai jumpa.